Hello guys, my name is Nurul Kurnia, NPM 21412028, Accounting Study Program. On this occasion, I will explain about the concept of force and influence tactics from the leadership course with lecture and Chandra SMMM. Konsep kekuatan dalam kepemimpinan. Definisi kekuatan. Kekuatan dalam konteks kepemimpinan mengacu pada kemampuan atau kapasitas seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau situasi tertentu. Sumber kekuatan. Kekuatan pemimpinan dapat berasal dari berbagai sumber seperti otoritas formal, pengetahuan dan keahlian, jaringan sosial, dan kepercayaan dari pengikut. Dan di sini ada jenis-jenis kekuatan. Di antara kekuatan dalam kepemimpinan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk kekuatan legitimasi, otoritas formal, kekuatan expert, pengetahuan dan keterampilan, kekuatan referen, pengaruh dari hubungan dan ketertarikan, kekuatan hadiah, yaitu penggunaan intensif, dan kekuatan paksaan, penggunaan sanksi atau hukuman. Taktik mempengaruhi dalam kepemimpinan. Definisi taktik mempengaruhi. Taktik mempengaruhi merujuk pada strategi atau metode yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi atau memanipulasi perilaku atau pandangan orang lain. Jenis-jenis taktik mempengaruhi. Berbagai jenis taktik mempengaruhi meliputi persuasi, yaitu menggunakan argumen logis atau emosional untuk meyakinkan orang lain. Lalu kewibawaan, yaitu membangun reputasi atau kredibilitas yang kuat untuk mendapatkan pengaruh. Selanjutnya kewenangan, membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan mengklaim otoritas atau hak untuk memimpin. Lalu intimidasi, mengancam atau menakut-nakuti orang lain agar mengikuti kehendak pemimpin. Selanjutnya, pemujukan, pemanfaatan pesona atau kepribadian untuk mempengaruhi orang lain. Kesesuaian taktik dengan situasi. Penting bagi seorang pemimpin untuk memilih taktik yang sesuai dengan situasi pengikut dan tujuan yang ingin dicapai. Implikasi dalam praktik kepemimpinan menggunakan kekuatan dengan bijak. Pemimpin perlu menggunakan kekuatan mereka dengan bijaksana, menghindari penyalahgunaan atau penindasan, dan memastikan bahwa penggunaan kekuatan tersebut konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Penerapan taktik yang efektif. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi taktik yang efektif untuk mencapai tujuan mereka sambil tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pengikut. Keterbukaan dan komunikasi terbuka dan transparansi dapat mengurangi resistensi terhadap upaya mempengaruhi, sementara membangun kepercayaan dan kredibilitas pemimpin. Studi kasus dan contoh praktik memperlihatkan penerapan konsep kekuatan dan taktik mempengaruhi dalam berbagai konteks kepemimpinan, seperti dalam negosiasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan pengarahan strategis. Sumber kekuasaan antar individu. Kekuasaan memaksa coercive power. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman akibat negatif atau meniadakan kejadian yang positif terhadap orang lain. Pada suatu organisasi, biasanya seseorang tunduk pada atasannya karena takut dipecat atau diturunkan dari jabatannya. Kekuasaan ini juga dapat dimiliki seseorang karena ia mempunyai informasi yang sangat penting mengenai orang lain, yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap orang tersebut. Yang pertama yaitu kekuasaan memberi imbalan, reward power. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya dan dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya, ia dapat menaikkan jabatan, memberikan bonus, menaikkan gaji, atau hal-hal positif lainnya. Selanjutnya kekuatan resmi, legitimate power.
Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi formal. Orang ini memiliki kekuasaan resmi untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Kekuasaannya meliputi kekuatan untuk memaksa dan memberi imbalan. Anggota organisasi biasanya akan mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, karena ia memiliki kekuasaan formal dalam organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, kekuasaan karena ahli, expert power. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Misalnya seorang ahli komputer yang bekerja pada sebuah perusahaan, atau seorang karyawan yang memiliki kemampuan menggunakan 2 atau 3 bahasa internasional akan memiliki expert power karena sangat dibutuhkan oleh perusahaannya. Selanjutnya, kekuasaan karena pantas dijadikan contoh. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki sumber daya, kepribadian yang menarik, atau karisma tertentu. Kekuasaan ini dapat menimbulkan kekaguman pada orang tersebut dan membuat orang yang mengaguminya ingin menjadi seperti orang tersebut. Misalnya seorang kepribadiannya menarik, sering dijadikan contoh atau model oleh orang lain dalam berperilaku. Pemahaman yang mendalam tentang konsep kekuatan dan taktik mempengaruhi dalam kepemimpinan dapat membantu pemimpin memanfaatkan pengaruh mereka secara positif untuk mencapai tujuan organisasi dan mempengaruhi perubahan yang diinginkan.